Ada lagi selain Deborah, ada lagi nggak? Hah? Ko Freddy? Ya. Jadi hari ini adalah hari pergantian apa? Tahun. Dulu 5784, sekarang kita sudah masuk 575. Itu ditandai oleh shofar. Shofar itu adalah pengeras suara untuk memanggil ibadah sebenarnya. Shofar, sangkakala, nafiri sama. Itu semuanya sama, ya. Saya percepat ini, nggak cukup. Nanti aja lah, ya. Ini nggak ada sesi sebenarnya. Nggak ada waktu karena hari ini memang Yom Teruah, ya. Jadi nanti yang nggak tahu Ko Freddy dengan Bu Deborah, saya nanti pribadi aja ya, karena nggak cukup waktunya nanti. Nah, sekali lagi shofar itu apa? Pengeras untuk apa? Memanggil ibadah. Ya, yuk kita ada ayatnya kan kalau nggak salah. Matai 24 ayat 31. Saya bacakan aja biar cepat. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujung. Sekali lagi ya. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, yang besar, maksud membahana itu nyaring, gegar. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujung. Nah, jadi nanti kalau kita mau rapture, itu ditiup sangkakala yang membahana, itu kan memanggil, ya, mempelai-mempelai yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Itu dia. Saudara semua mau nggak? Mau nggak rapture? Ya pasti. Ya. Nah, inilah kita mungkin nggak tahu. Dulu kita merayakan tahun baru itu Gregorian. 1 Januari yang sering kita bikin acara malam tahun baru gitu ya. Nggak salah itu Gregorian. Salah nggak? Nggak salah ya. Tapi kita sekarang tahu Ibrani. Jadi tahun barunya Israel jatuh tanggal 1 Tisri. Ya, 1 Tisri itu tanggalnya bisa berubah-ubah ya kalau Gregorian ya. Beda 2-3 hari, betul ya Pak ya? Kalau Sukot berapa Tisri? 15 Tisri. Ya. Nah, ini tunggu dulu. Jangan ditayangkan dulu. Ya. Nah, malam ini semua sudah tahu shofar. Saya sebenarnya ada di dalam ini ada 2 materi. Mas saya shofarnya aja deh. Sekali lagi, shofar pengeras suara untuk memanggil ibadah. Ya, sekarang saya mau kupas yang satu materi aja. Fungsi shofar. Di sini ada yang tahu nggak fungsi shofar? Saya cepatin aja, ya. Fungsi shofar yang pertama, Yos, tolong buka Yos. Yang pertama aja dulu. Bisa nggak Yos? Bukan. Ya, udah 4 yang bukan. Ya udah saya jelasin aja deh, ya. Fungsi shofar pertama, memberi semangat saat perang. Nah, kita baca Yosua. Setelah ulangan Yosua 6 ayat 4 sampai 9. Saya bacain aja saja ya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba itu di depan tabut. Dan pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali
dan para imam harus meniup sangkakala. Saya akan lanjutin sampai 9. Nanti baca di rumah ya. Baca di rumah. Fungsi shofar pertama untuk apa? Semangat saat perang. Nah ini Yosua 6 ini perikopnya keruntuhan Yeriko. Waktu bangsa Israel mau masuk ke sana, ada tembok Yeriko yang harus dikelilingi berapa kali? Langsung ya. Berapa hari? 7 hari. 1 hari berapa kali? 1 hari 1. 6 hari? 6. Hari ke-7 jadi 13. Ya, bukan saking semangatnya. Ada hari hafal. Ya. Hari pertama sampai ke-6 1 kali. Jadi 1 hari. 1 hari putarin tembok Yeriko 1 hari. Yang hari kedua 1 kali. Ketiga, keempat, kelima, keenam 1 kali. Ketujuh berapa kali? 7 kali. Jadi jumlahnya 13. Artinya biar pinter-pinter semuanya. Unity, kesatuan ya. 13 bagi orang dunia angka sial. Bagi kita nggak ada Om Hendrik, bagi kita 13 bukan angka sial, tapi angka kesatuan. Apa? Unity, kebersamaan ya. Itu dia. Jadi dengan shofar, nah tunggu dulu. Angka 13 kesatuan atau unity, atau 13 atau mengandung ada arti apa di dalamnya? Yahweh. Jadi artinya tadi 13 kesatuan unity, ada nama Bapa Yahweh di dalamnya. Amin. Nah, dengan shofar tembok Yeriko runtuh gak? Runtuh. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu punya tembok apa saat ini. Ya, tembok masalah sakit penyakit, tembok ekonomi, tembok persoalan rumah tangga, tembok yang Bapak Ibu hadapkan, tiup shofar. Saya pun Ibu Gemilang belajar tiup shofar. Ya. Ya. Shofar juga bisa diartikan, nanti saya kupas lagi. Ya. Dengan shofar tembok runtuh. Ketika Bapak Ibu ada sesuatu yang tertutup, tiup shofar, semua akan terbuka. Jangan main-main loh dengan suara shofar. Betul nggak? Ya. Setan lari kalau dengar suara shofar. Ya. Artinya juga saya boleh artikan, kalau Bapak Ibu ada apa, buka suaramu. Karena nanti di perikop ya, di ayat yang terakhir poin juga, shofar itu adalah, kita adalah shofar. Ngerti ya? Kita tuh shofar. Yang Pak Bahtiar itu alatnya, tanduk. Kita pun shofar. Jelas? Pak Ibu ngerti? Jadi fungsi shofar pertama untuk memberi semangat saat perang. Waduh, saya nggak bikin ini sih tadi karena telat. Saya kasih ke anak saya. Banyak gambar-gambarnya yang bagus saat perang. Shofar ditiup. Waduh, luar biasa. Di situ kuasa Bapa Yahweh bekerja, memberikan semangat. Coba betapa besarnya itu tembok Yeriko yang secara manusia mustahil untuk hancur. Mestinya dengan apa? Dengan bom diledakkan baru hancur tuh tembok. Ya, shofar ini alat untuk memanggil. Dulu zaman-zaman dulu kan ada yang pakai di negara seberang sana genta, ya, ada yang pakai pukulan yang nyaring-nyaring pokoknya.
Ya. Nah, ini Bapak Ibu, dengan shofar untuk memberi kita semangat saat perang. Jadi bukan saja ini Bapak Yahweh selalu bikin yang nggak masuk di pikiran manusia, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Tembok begitu besar, cuma hancur dikelilingin berapa kali? 13 kali, karena di situ ada nama Bapak Yahweh. Tembok begitu besar, bukan dengan bom atau roket yang sekarang lagi roket-roketan di sana, ya. Tapi hancur dengan dikelilingin saja, dengan tiup shofar, hancur tuh tembok. Jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tembok apa saat ini? Sekali lagi datang di hadapan Bapak Yahweh. Makanya gunakan betul, bukan gunakan. Apa ya bahasa Indonesia yang enaknya? Minggu lalu kan saya bilang, di hidup kita ada waktu diciptakan manusia dari tanah, dihembuskan roh Yahweh. Jadi di hidup kita ada roh Yahweh. Nah di situ kita harus benar-benar roh Yahweh kita benar-benar dekat, menghargai. Jangan jadi hargai roh Yahweh yang ada dalam hidup Bapak Ibu. Jadi jangan selalu terbelenggu dengan tembok-tembok yang ada sama Bapak Ibu. Wah saya begini ya begini. Jadi seperti berapa pelihat? 10. Semua pelihat ada berapa? Berapa? Yang kabur berapa? Yang bikin kabar jelek berapa? 10. Jadi kita jangan seperti 10 orang itu. Wih jangan loh, itu orangnya gede-gede loh. Jangan. Jadi begini, wih 10 orang itu membawa negatif. 10 orang itu membawa spirit negatif. 10 orang itu membawa hal-hal yang negatif. Betul nggak? Betul nggak? Iya, kita bukan di situ lagi letaknya. Ya. Kita seperti Yosua dan Kaleb, betul. Yosua dan Kaleb. Dia punya iman yang positif, punya spirit yang positif. Nah makanya itu tembok bisa hancur. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah apapun, positif thinking saja. Setuju? Berulang-ulang saya katakan di sini pokoknya, bila mana ada masalah apapun, pokoknya katakan Tuhan Yesus baik. Seperti Ivan nyanyi tadi, semua baik, semua baik. Apa yang selalu baik. Setuju? Iya, jangan nanti punya masalah apa yang saya sebutkan tadi itu. Tadi itu masalah. Yang masalah Bapak Ibu alami saat ini apapun bentuknya, kita bilang positif saja, jangan negatif. Kalau negatif, jadi negatif. Ditangkap alam semesta nanti kalau engkau berkata yang negatif. Saya pun belajar gitu. Saya sama istri saya pun sampai berapa? Tadi pagi kemarin, tenang saja nih, Bapak Yahweh bersama dengan kita. Wih, nggak ada amin. Bapak Yahweh beserta juga pada Bapak Ibu. Itu dia, tenang saja. Oke, bikin kesepakatan tenang. Karena setan maunya kita nggak tenang. Terus diojok-ojok supaya kita lari iman kita, supaya kita lari dari Bapak Yahweh. Mana Bapak Yahweh? Katanya ini Bapak Yahweh berkatnya luar biasa, ininya luar biasa, segalanya luar biasa. Itu bukan zamannya lagi. Iring Bapak Yahweh jangan cuma mau mujizat. Setuju nggak? Bukan itu. Sekarang kita memanggil nama yang benar Bapak Yahweh. Poinnya satu, itu dia keselamatan. Itu satu aja. Satu aja saya belum cukup, bentar lagi udah. Ya masih banyak sebenarnya. Ya, jadi fungsi shofar pertama untuk memberi semangat saat perang. Peperangan yang Bapak Ibu hadapi itu, ya. Kedua, fungsi shofar kedua saat terjadi pelantikan raja atau saat saudara menerima kerajaan Samaim atau keputusan mengambil meterai pembaharuan satu raja-raja. Satu raja-raja satu.
1 Raja-Raja pasal 1 ayat berapa? 32. Ada yang mau bantu boleh? Saya sudah dapat. Raja-Raja 1 ayat 32 ya Bapak Ibu. Dan Raja Daud berkata, panggillah Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya anak Yoyada menghadap aku. Lalu mereka masuk menghadap raja. Ayat 33. Kemudian raja berkata kepada mereka, bawalah para hamba tuanmu ini bersamamu. Engkau harus menaikkan anakku Salomo ke atas bagal milikku dan mengantarnya pergi ke Gihon. 34, 35. 34, supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dapat mengurapinya di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu harus meniup sangkakala. Tiup sangkakala. Terus Dan berseru, hidup Raja Salomo. Ayat 35, sesudah itu kamu berjalan pulang mengiringi dia. Lalu ia akan duduk di atas tahtaku, karena dialah yang akan menjadi raja menggantikan aku. Karena aku telah menunjuk ia menjadi penguasa Israel dan Yehuda. jelas saat pelantikan raja sangkakala itu dibunyikan, ditiup, ya. Saat saudara mengambil satu keputusan, ya, untuk apa? Menjadi mempelainya Bapak Yahweh. Setuju? Saudara semua di sini setuju nggak jadi mempelai Bapak Yahweh? Nah, itu dia. Saat ini kita semua sudah mengambil keputusan pelantikan. Kita semua sudah dilantik. Yang belum dilantik nanti dilantik, ya. Artinya mengambil satu keputusan untuk apa? Meterai yang baru. Karena nanti kalau tidak mengambil meterai yang baru dengan nama yang benar, bila mana saudara sudah tahu nama itu, saudara tidak ambil, nanti bila mana umur mau sampai, diambilnya oleh Asus. Itu. Karena tidak ada meterai Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach. Nah ini ayo, cepat ambil keputusan. Ya. Jadi sekali lagi, apakah saya bertanya kepada saudara, apakah saudara bangga dengan status yang baru bahwa saudara milik Bapak Yahweh? Bangga? Bangga nggak? Saya balik. Atau malu, takut dikucilkan? Tidak. Benar, nggak malu nih, dikucilkan, fase kesendirian, tidak ditemani, dituduh sesat, dituduh saksi Yehova. Malu nggak? Tidak. Jangan pernah malu. Bapak Yahweh juga malu. Kalau Bapak Ibu tidak, kalau malu, Bapak Ibu akan malu, gitu aja. Ya, biarin kita dikucilkan, biarin kita nggak ditemenin. Itu berarti kita sedang dipisahkan dari orang-orang tidak percaya. Nah, jelas gak? Jelas Abraham banyak teman pasti. Itu teman-teman dulu itu pasti banyak tuh. Bersedia ditinggalin. Seperti Ko Kiki yang dia sekarang ada di Solo. Memang suka sales kan. Dia berkata sama saya, banyak juga deh. Saya bukan anaknya ya, Rahel ya. Anaknya bilang, Papa ikut Bapak Yahweh sama Om Michael, bersedia dikucilkan, ditinggalkan sama semua teman-teman. Dia jawab apa? Bersedia. Wah, luar biasa. Bener loh, bersedia. Ya, kita semua udah ngalamin fase kesendirian ya. Sekarang udah move on belum? Dulu saya pernah ngalamin ini, fase sendirian. Tapi Bapak Yahweh tetap semua baik. Udah. Jadi, saudara benar ya? Gak malu ya? Jangan pernah malu. Sekali lagi, nanti Bapak Yahweh malu. Bagi yang belum mengambil, sekali lagi saya ulang, mengambil keputusan, ayo ambil, biar namamu tercatat. Kitab Wahyu tertulis biar namamu tercatat, karena yang tercatat yang masuk sama ibu.
Sambahin itu. Kemudian yang ketiga, jam 9 sekarang. Kurang 7 menit ya. Mengalir aja ya. Yang ketiga, penggantian bulan baru. Bulan baru. Ya, karena hari raya ini, hari raya yang belum dikenal. Ya, coba Mazmur 81 ayat 4. Ayo, siapa yang bisa? Cepat. Ya, 81 ayat 4. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, Nah, pada bulan purnama, pada hari raya kita. nah, itu dia. Tiuplah sangkakala. Sebenarnya masih banyak, saya cuma 4 ayat, banyak. Tiuplah sangkakala. Ini kita masuk dalam bulan yang baru, tahun yang baru, ya. Karena tahun Yom Teruah ini hari raya yang belum tergenapi. Coba, tolong bukain yang tadi, Yosua. Yang menorah tadi Yosua. Nah, kita di hari raya yang berapa sekarang? 5. Yang belum tergenapi. Pesak udah digenapi belum? Sudah. Contohnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Roti tidak beragi. Sudah, contohnya Yesus sebagai roti kehidupan. Buah sulung. Contohnya bisa jawab. Gimana? Iya, contohnya apa? Iya, betul. Yesus bangkit. Yesus bangkit yang sulung kan cuma sulung. Cuma satu-satunya yang bangkit. Ya. Nabi mana yang bangkit? Dewa mana yang bangkit? Gak ada. Cuma kita. Bapak kita menjelma menjadi anak Yesua Hamasiah. Disalib, mati dan itu dia. Ya. Kemudian Safuot ya? Ya. Pencurahan dan turunnya. Udah kan digenapi semua kan? Sudah ya. Yang kelima? Sudah belum? Hati-hati dengan Yom Teruah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Belum tergenapi belum? Belum. Ya? Belum. Ya? Belum? Belum. Apa Maria apa mau tanya? Kenapa mau tanya? Memang. Ini hari raya tapi belum. Ini hari raya. Nanti kalau sudah tiup sangkakala kita naik, yang berkenan naik, itu belum tergenapi. Makanya berjaga-jagalah. Siapa tahu ntar malam. Amin. Amin. Jaga-jaga loh. Anak muda, dengar anak muda. Umurmu belum tentu panjang. Belum tentu papi, oh my God, mati duluan, belum tentu. Ya. Karena umur di tangan Bapak Yahweh. Ayo, kenapa papi bilang seperti ini? Supaya sungguh-sungguh. Jangan main-main. Karena papi tidak bisa bawa anak saya, baik Ripka, baik Matthew, James, tidak bisa. Tidak bisa bonceng-bonceng nanti kalau rapture, nggak bisa. Ayo, sini bonceng, nggak bisa bonceng-bonceng. Saya pun nggak bisa bonceng Ibu Gem, nggak bisa. Ibu Gem juga nggak bisa bawa saya. Keselamatan masih, itu dia. Ayo yang terbeban, buat suami yang belum manggil Bapak Yahweh, buat istri yang belum berdoa, rayu Bapak Yahweh, rayu, minta, boleh nggak minta? Boleh, untuk keselamatan itu boleh. Ya, getarkan hati Bapak Yahweh. Begitu, ya. Jadi
Sekali lagi, Yom Teruah belum terkenal. Yom Kippur sudah belum? Sudah. Yahweh sebagai imam besar. Itu hari apa Yom Kippur? Itu dia, ya. Kapan kita rayakan perdamaian? Hah? Minggu depan. Minggu depan ya. Ayo, harus berdamai semuanya. Pertama, damai dengan diri sendiri. Ya, itu. Terus yang ketujuh, Sukkot. Hari apa Sukkot? Dan itu sebenarnya hari panen bangsa Israel, di mana Yesua lahir. Yesua lahir. Ya, siapa bilang 25 Desember? Ada nggak di sini 25 Desember? Yang ada 15? Itulah. Ya, jangan salah. Orang di luar sana nggak tahu ya bahasanya diapain ya. Nggak ngerti atau apa? Ha? Dewa Mitra, benar. Yang mirip banget. Yang udah nggak usah dicerita, bukan materi. Ya, jadi sekali lagi fungsi shofar yang ketiga, penggantian bulan baru. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap loh, hati-hati. Mungkin hari ini belum, bisa juga tahun depan. Percaya? Karena kedatangan cuma Bapak Yahweh yang tahu. Tapi kita harus berjaga-jaga. Jangan main-main, jangan. Masih ada yang suka main-main di sini? Nggak ada ya. Saya selalu himbau jangan. Jangan pernah mau ketinggalan. Kalau tidak ikut rapture, sengsara, dan sengsara. Kematian diangkat. Ya, selama penyiksaan tidak bisa mati. Yang ditinggal, yang nggak kerangka disiksa oleh anti hama, disiksa. Leher terbelah nggak mati, perut kosong semua, isi perut keluar tidak mati. Ayo bayangin, karena maut tidak ada satu. Ayo, mau nggak? Monster. Itu ya, jangan pernah ya. Makanya sungguh-sungguh sekali panggil Bapak Yahweh, Adonai Yesus Masiah sampai mati. Karena Filipi 1 ayat 21 katakan, biarlah saudara juga seperti saya semua. Ambil ayat ini. Hidup kita untuk Bapak Yahweh, mati adalah itu dia. Ya, ayo Bapak Ibu mempelai Bapak Yahweh, jangan pernah main-main lagi. Setuju? Ya, yang saya terakhirin aja deh. Yang keempat, fungsi shofar. Ya, kita adalah shofar yang seharusnya meneriakan kebenaran Tuhan. Di sini siapa yang takut memberitakan kebenaran? Ayo, ada nggak yang takut? Malu-malu bawa nama Bapak Yahweh. Tadi Pak Abraham sudah singgung di sini. Taburkan aja. Seperti kemarin saya makan di Suju ya. Saya dengan Pak Bahtiar, karena istri-istri lagi ada di bawah, dia beli apel dengan madu. Saya makan di atas. Ketemu salah satu anaknya teman saya. Dia dari lama. Dia tahu kalau saya di sini sebagai gembala. Tahu dari mana? Ibu Gem cerita. Oh, terus dia bertanya, saya bukakan semua nama Bapak Yahweh. Pak Bahtiar bilang, Kamai, kayaknya si yang suaminya apa? Mukanya garing. Berarti Pak Bahtiar juga pegang mukanya garing. Iya, saya bilang semerotai. Yang penting saya sudah jelaskan sama dia. Sampai saya bilang begini, gembala besar kamu itu berdosa, saya bilang. Nekat saya nggak takut saya. Gembala besar yang Bapak Ibu kenal semua, nggak usah saya sebut. Kenapa Om? Gembala besar kamu ambil perpuluhan.
Gembala besar kamu ambil buah sulung. Digemakan buah sulung teterusan. Sebelum bulannya teterusan buah sulung. Betul nggak Pak? Betul nggak Maria? Tapi tidak memberitakan nama Bapak Yahweh. Saya mah jujur, saya nggak takut saya. Kalau diizinkan ketemu saya beritakan, Pak, bertobatlah Pak. Nggak takut saya memberitakan kebenaran. Karena hidup saya buat Elohim. Mati untung saya. Saya nggak takut saya. Mau pendeta besar siapapun, kalau Bapak Yahweh izinkan ketemu saya berani. Nah ini direkam Mama Johan. Saya nggak takut. Bertangkan ini. Saya akan bicarakan kebenaran yang sesungguhnya dari Bapak Yahweh. Keselamatan dari Bapak Yahweh. Amin. Itu dia. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau memberitakan kebenaran jangan takut. Nanti kalau kita takut, Bapak Yahweh bisa pakai batu. Mau ayatnya mau? Ayatnya? So, baca tolong. Sambil baca. Lukas 14. Lukas 19 ya. 14 ya 40. Makanya jangan takut-takut memberitakan kebenaran. Katanya hidup memasuk Samayim, beritakan kebenaran takut. Lukas 14 ayat 40. Apa? Belum. Yang ada 19 apa? 19. 19. Yo. Lukas 19. Ya, apa dia bilang? Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, ya, aku berkata kepadamu bahwa jika mereka ini diam, jika kita semua diam, maka batu-batu ini akan berteriak. batu akan berteriak. Sok bayangin. Makanya jangan takut memberitakan keselamatan. Berani nggak? Siapa yang berani unjuk tangan? Iya, harus berani. Jangan bilang mau masuk Samayim tapi beritakan keselamatan nggak berani. Beritakan kebenaran nggak berani. Nanti Bapak Yahweh bisa pakai batu. Malu atau sudah tuh. Malu atau nah, itu ambil keputusan ya. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Ya, beritakan, teriakan, meneriakan kebenaran Tuhan. Ketemu di mana-mana, ayo biarin kita bilangannya. Memang kita di bawah minoritas, bukan iman nih Pak ya. Kita nih mikro, memang iya mikro. Yang masuk Samayim itu mikro. Dari zaman Noah, dari zaman Sodom dan Gomora itu mikro. 0,00 sekian yang akan masuk Samayim nanti. Itu, ya. Nah, jangan takut. Keselamatan itu kita jangan egois. Kalau keselamatan, kalau iring Bapak Yahweh, kita harus fanatik. Nah, beda ini antara fanatik dan egois ya. Ngerti nggak kira-kira? Kalau kita ibadah begini, kita harus fanatik dengan Bapak Yahweh. Itu ada naya gua masih ya. Fanatik. Jangan lagi lihat ajaran-ajaran yang lain. Sering saya katakan udah. Kiblat kita Bapak Yahweh. Yang dipakai di dunia ada sinode. Dengerin aja itu. Ada berapa orang di sini yang nggak mencong-mencong, yang nggak gado-gado ada. Ya, nggak usah disebut ya. Tahu sendiri ya. Yang nggak tahu nanti tanya saya pribadi. Siapa yang nggak mencong-mencong? Banyak ajaran-ajaran yang mencong. Panggil Bapak Yahweh, Adonai, Yesus, siapa saya berani. Tapi belakangnya tetap Asus. Wah, itu kekejian itu. Ngeri banget itu. Hah? Udah jantan. Udah jantan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Makanya udah sungguh-sungguh aja Bapak Yahweh. Saya pun sama istri saya sungguh-sungguh aja.
Saya nggak gaul, ada pendeta teman saya tinggalin saya sabodotei. Kalau kita iring Bapak Yahweh masih berteman-teman yang membawa berita yang asus, spiritnya negatif. Betul nggak? Itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang mempelai yang Bapak Yahweh kasih, sekali lagi ya, jangan malu memberitakan kebenaran. Amin. Ya, jangan main-main lagi. Jangan seperti bunglon. Wah, di sana saya malu panggil Bapak Yahweh, ikut-ikut. Jangan. Jangan ikut ritual lagi. Cuma sekedar apapun kesenangan badani. Jangan. Jangan ikut ritual yang menyembah sesembahan nama bukan Elohim kita. Setuju? Itu aja. Ya, saya nggak panjangkan. Sukses besar.